Gereja Masehi Injili Indonesia, pengemban misi Kristus bagi dunia. Gereja yang bersatu. Oleh karena dalam ibadah ini akan diteguhkan warga gereja menjadi pendeta, maka kita hendak merenungkan tugas pendeta. Pada dasarnya semua anggota sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sama manusia. Namun ada orang yang khususnya bertugas, bertanggung jawab dan berwenang, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja gemim. Walaupun tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Efesus. Yaitu, oleh karena dalam ibadah ini akan diteguhkan pendeta, maka perlu diterangkan apa yang khususnya merupakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pendeta. Menurut kesaksian Alkitab, seorang pendeta harus memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Sekali lagi, seorang pendeta harus memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Ia adalah gembala dan pengajar. Sekali lagi, gembala dan pengajar. Yesus yang telah bangkit berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," dan Petrus berpesan kepada pemimpin-pemimpin jemaat, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan ke sana, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Sekali lagi, bukan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yesus yang telah bangkit juga memberi tugas pengajaran kepada murid-muridnya, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sesuai dengan kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab yang di atas tadi, maka tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam tata gereja Masehi Minahasa tahun 2021, tata dasar, menyebutkan bahwa diaken, penatua, guru agama, dan pendeta adalah pelayan khusus. Kemudian tata gereja Gemim 2021, peraturan tentang pelayan khusus, bab 2 pasal 2, menyebutkan bahwa tugas bersama diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Yaitu pendeta tugasnya adalah, pertama, bertanggung jawab atas pemberitaan firman Allah dan pelayanan sakramen-sakramen. Kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas jemaat sebagaimana tercantum dalam peraturan tentang jemaat bab 2 pasal 3. Ketiga, memperlengkapi para pelayan khusus lainnya agar mampu memperlengkapi anggota jemaat dan bersama dengan pelayan khusus lainnya memperlengkapi semua anggota jemaat agar dewasa dalam iman. Bersama dengan komisi pelayanan kategorial dan komisi lainnya bertanggung jawab dalam pelayanan sesuai bidang masing-masing. Yang kelima, melaksanakan tugas lainnya yang dipercayakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sekutu bersaksi melayani, jadi tugas panggilan mulia. Kita keselamatan taburkan benih Injil.
rangka penghayatan tentang tugas panggilan jemaat dan pendeta, maka pada saat ini kita hendak meneguhkan pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa, supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Saya sebagai pendeta Gereja Masehi Minahasa mengundang serta memohon supaya saudara-saudara menjawab di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya sebagai saksi atas pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan pada saat ini. Sekali lagi, saya minta saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari lubuk hati yang paling dalam sebagai pendeta Gereja Masehi Injili Minahasa. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, serta percaya kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya kepada bahwa berita Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah berita keselamatan yang benar? Yang ketiga, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah sendirilah yang sudah memanggil saudara-saudara melalui gereja dan jemaatnya untuk pekerjaan sebagai pendeta gereja Tuhan kita, Yesus Kristus? Keempat, apakah saudara-saudara taat pada firman Tuhan Allah dan melakukan dengan setia pekerjaan pendeta, lebih khusus lagi sebagai gembala dan pengajar, sesuai dengan karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara? Kelima, apakah saudara-saudara bersedia menyerahkan diri sepenuhnya pada pekerjaan pendeta? Yang terakhir, apakah saudara-saudara bersedia menaati tata gereja dan peraturan-peraturan gereja di mana saudara-saudara bekerja? Saya bertanya, apakah jawab saudara-saudara? Tuhan Allah oleh Roh-Nya yang kudus kiranya menguatkan saudara-saudara menepati janji dan pengakuanmu pada saat ini. Amin. Ya Yesusku berjanji setia padamu.
berdasarkan panggilan dan pengakuan saudara-saudara, maka saya selaku pendeta atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa saat ini meneguhkan saudara-saudara menjadi pendeta Gereja Masehi Injili Minahasa dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya persilakan yang akan didudukkan untuk berlutut. Maka Allah Bapa yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, menguatkan saudara-saudara dengan tangannya, memimpin dan memerintah saudara-saudara di dalam pelayanan supaya dapat bekerja dalam kemuliaan namanya. Amin. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan saudara-saudara dalam menepati janji ini. Amin. Saudara-saudara, dalam pelayanan Gereja Masehi Minahasa, kita sebagai pendeta tidak hanya mempelajari tentang pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, penggunaan stola sesuai dengan tahun-tahun gerejawi. Tetapi kita akan menggunakannya ketika kita dipercayakan untuk melayani di kolom, di kategorial jemaat, baik pelayanan perjamuan kudus, pelayanan baptisan kudus, juga ibadah-ibadah hari Minggu maupun ibadah-ibadah di hari lain selain hari Minggu dalam lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan inilah stola yang merupakan pita simbolis pelayanan firman Tuhan. Saya undang untuk datang lebih dekat. Lawan godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tamat teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudaraku, sekarang saudara yang kekasih yang baru diteguhkan sebagai pendeta Gereja Masehi Minahasa, dengarkanlah nasihat ini, yaitu kasihilah Kristus
dan gembalakanlah jemaatnya. Jadilah contoh yang baik untuk semua orang dalam perkataan dan perbuatan beralaskan iman, harap, dan kasih. Bertekunlah dalam pembacaan dan pemahaman Alkitab, dalam menasehatkan dan mengajar. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Tuhan Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan Allah, dan yang sempurna. Janganlah mencari keuntungan bagi dirimu sendiri. Jadilah engkau berkat bagi sesamamu. Tanggunglah dengan sabar kesusahan dan aniaya oleh sebab kebenaran. Tetapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dengan melakukan semua ini, saudara-saudara dan mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah akan terpelihara. Inilah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab ini menyaksikan segala karya selamat Tuhan Allah bagi segenap isi dunia, termasuk kita manusia. Karya Allah itu kita pahami dalam diri Yesus Kristus dan dengan bimbingan Roh Kudus. Sebab itu, beritakanlah segala karya Tuhan Allah senantiasa berdasarkan Alkitab ini. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hendaklah saudara juga melakukan perintah Yesus ini. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata juga, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oleh karena itu hendaklah saudara memberi mereka itu makan mulai dari perayaan perjamuan kudus. Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Karena itu hendaklah saudara memberi mereka itu minum mulai dari perayaan perjamuan kudus. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Oleh karena itu hendaklah juga saudara mengasihi dan menggembalakan jemaat Tuhan dan orang-orang lain, dan gembalakanlah mereka. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu ajarlah jemaat untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada saudara untuk mereka. Lakukanlah menjadi jalan keselamatan. Gembalakanlah mereka. Ketahuilah, hanya dengan mengerjakan, melayani, dan melaksanakan segala amanat ini dengan setia, rajin, tekun, giat, dan tabah, maka Tuhan Yesus menyertai saudara sampai pada akhir zaman. Amin. Jemaat Yesus Kristus. Saya tahu di dalamnya ada papa, mama, kakak, adik, suami, istri, dan anak-anak. Tetangga dan jemaat yang hadir untuk menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib melalui peneguhan pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sebab itu, dengarkanlah nasihat sebagai jemaat.
Jemaat sekalian, inilah pelayan Tuhan yang telah memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Saya mengajak, saya memohon, saya meminta kepada jemaat sekalian. Permintaan saya sederhana dan tidak jauh dari saudara-saudara. Yaitu, doakanlah mereka senantiasa sebagai pendeta gereja Masih Minasa, agar di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan untuk bekerja dan melayani, di sana jemaat Tuhan dikuatkan dan diteguhkan imannya. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Amin.